Dan saudara, Anda saat ini menyaksikan Breaking News Kompas TV dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba untuk mengunjungi para korban dan juga kejadian bencana di wilayah Sumatera bagian utara. Dan saudara, baru saja kita menyaksikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang hari ini bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatera, yakni Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Senin hari ini dan tiba di pukul 8 pagi. Presiden bertolak dari Jakarta pada pukul 6 pagi tadi hari dan saat ini langsung bersama di layar kaca Anda ada yang menemani Menseskap Teddy Indrawijaya. Langsung turun saudara untuk melihat para pengungsi dan juga meninjau langsung bencana yang terjadi di wilayah Sumatera bagian utara, tepatnya di Sumatera Utara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Untuk diketahui saudara bahwa beberapa hari lalu Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara tegas terhadap bencana yang terjadi di wilayah Sumatera bagian utara ini, di mana Presiden memberikan ucapan turut duka kepada keluarga maupun korban, baik yang korban jiwa maupun yang meninggal maupun yang hilang hingga saat ini, dan juga menitik beratkan pada bencana yang juga ada faktor manusianya dalam bencana tersebut, yang dimana hingga saat ini masih terjadi pembalakan liar dan juga ekosistem di Sumatera bagian utara yang turut terganggu dan menyebabkan bencana banjir besar. Bu, yang gambar pohon, Bu. Ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini, yang merupakan respons cepat untuk memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal. Dan pada pagi hari ini, dikutip dari Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo akan meninjau langsung kondisi lapangan termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar. Dikarenakan hingga saat ini akses darat menuju wilayah-wilayah terdampak bencana masih terputus ataupun masih susah dilalui dengan kendaraan biasa, Presiden pun mesti bertolak ke bencana atau titik-titik bencana menggunakan helikopter. Presiden juga dalam kunjungan kali ini akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan juga terkoordinasi dengan baik. Untuk diketahui saudara, hingga saat ini, sejauh ini pemerintah tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan. Mengapa? Karena dengan jumlah saat ini, update terakhir 400 yang meninggal dan juga ratusan yang hilang. Pemerintah ingin cepat memberikan bantuan evakuasi dan juga bantuan logistik kepada para korban yang sampai saat ini masih mengungsi ataupun masih berupaya menyelamatkan diri dari bencana tersebut. Adapun saudara, terkait dengan ini, Presiden Prabowo sebelumnya telah meminta seluruh jajaran pembantunya untuk bekerja cepat dalam penanganan agar bencana dampaknya bisa dimaksimalkan untuk bisa membantu para korban dengan baik. Dan seluruh proses penanganan darurat diharapkan makin
terkoordinasi dengan baik dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana. Dan untuk itulah Presiden Prabowo Subianto pada hari ini mendarat di Sumatera Utara untuk menyaksikan langsung atau untuk datang langsung bersama para korban bencana di titik-titik wilayah bencana yang terjadi di Sumatera bagian utara. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa turut mendampingi Presiden dalam peninjauan wilayah bencana ini adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dan sesaat lagi saudara kita akan melihat helikopter yang ditumpangi oleh Presiden, Mensesnek dan juga Seskap akan bertolak menuju titik-titik bencana yang sudah diagendakan sebelumnya. Salah satunya yang kami dapatkan informasi pastinya adalah di wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Oke, ya cek. Udah aku cek. Dan saudara kita lihat persiapan demi persiapan telah dilakukan dan saat ini tidak lama setelah mendarat di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Presiden menumpangi helikopter yang akan membawa Presiden, Mensesnek dan juga Seskap menuju ke titik-titik wilayah bencana. Dan untuk mengetahui informasi pastinya, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky yang berada bersama Presiden atau ikut dalam rombongan Presiden. Alfa, selamat pagi. Halo Alfa, selamat pagi. Oke, sepertinya masih terjadi permasalahan komunikasi antara studio Kompas TV dengan jurnalis kita Alfania Rizky di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dan bisa disaksikan saudara, tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto mendarat di Tapanuli Utara, beliau langsung menaiki helikopter yang akan membawa Presiden, Mensesnek dan juga Seskap menuju ke titik bencana. Di mana untuk kita ketahui dari informasi yang kita dapatkan pagi ini, wilayah pertama yang akan disinggahi oleh Presiden adalah wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Untuk diketahui bahwa Presiden dalam beberapa hari ini memberikan perhatian khusus kepada bencana yang terjadi di Sumatera bagian utara. Di mana Presiden memberikan titik fokus kepada bagaimana ke depan para pembantunya, para menteri yang berada dalam kabinetnya untuk bisa mencegah, mitigasi perlu dilakukan. Salah satunya adalah pembalakan liar yang terjadi di wilayah Sumatera bagian utara, di mana perlu menjadi perhatian dan fokus utama sehingga tidak terjadi lagi bencana banjir atau bencana besar seperti ini. Dan sepertinya kita sudah terhubung dengan Alfania Rizky. Saya akan mencoba menyapanya. Alfa, selamat pagi. Alfa. Oke, sepertinya masih ada masalah komunikasi lagi. Dan di layar kaca Anda, Presiden sudah lepas landas menuju ke titik
wilayah banjir yang sampai saat ini informasi yang kami dapatkan ada di wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dengar, tapi kayaknya audioku nggak di... Alfa, selamat pagi. Alfa. Selamat pagi Mario. Oke, Alfa, ini baru saja kita melihat Presiden lepas landas menuju titik bencana. Kemana pertama Presiden akan pergi? Ya, informasi sementara yang kami dapatkan, Presiden berserta rombongan terbatas dari Bandara Silangit International Airport akan menuju ke GOR pengungsian yang tepatnya berada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ini menjadi titik pengungsian yang kemudian menampung paling banyak korban terdampak bencana banjir yang berada di Sumatera Tengah. Tadi informasinya Presiden Prabowo Subianto juga akan meninjau bagaimana penanganan bencana banjir di kawasan Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara yang kita tahu menjadi kawasan yang paling terdampak dari 3 provinsi yang terkena bencana banjir di wilayah Sumatera, yaitu tepatnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Dari total sementara yang kemudian diinfokan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sumatera Utara menjadi salah satu yang paling banyak menelan korban jiwa. Dari total lebih dari 400 korban jiwa, lebih dari setengahnya merupakan warga Sumatera Utara, tepatnya di kawasan Tapanuli, dan ini yang kemudian nanti akan langsung dimonitor oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah penanganan di tingkat Provinsi Sumatera Utara ini masih memadai atau sudah bisa dikondisikan? Karena kalau memang secara tingkat provinsi penanganan bencana banjir ini belum memadai atau belum kondusif, nantinya Gubernur Sumatera Utara tentunya akan memberikan atau bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan status penanganan bencana di kawasan Sumatera Utara ini menjadi status darurat bencana nasional. Tapi kita nantikan langsung, Mario dan juga saudara, seperti apa hasil dari tinjauan Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang ia janjikan beberapa waktu lalu bahwa ia akan terus memonitor proses penanganan bencana banjir di 3 kawasan ini, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan Aceh. Apakah layak untuk kemudian dinaikkan statusnya menjadi status darurat bencana nasional atau cukup di tingkat provinsi saja? Kalau di kawasan Sumatera Barat, informasi dari BNPB ini memang sudah mulai kondusif dan akses sudah bisa dilakukan ke titik-titik bencana, tetapi di kawasan Aceh dan Sumatera Utara ini masih ada beberapa kawasan yang memang terisolir, sehingga hal ini yang kemudian akan menentukan seperti apa penanganan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Apakah memang statusnya sudah akan ditingkatkan menjadi status darurat bencana nasional atau di tingkat provinsi saja? Mario. Ya, Alfa, seperti yang Anda sampaikan bahwa betul hingga saat ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi Presiden Prabowo Subianto mendatangi langsung wilayah titik bencana tersebut. Apakah ini sebagai bentuk dari apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa negara hadir untuk para korban bencana tersebut? Tentu ini adalah salah satu langkah paling konkret yang bisa dilihat oleh publik bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki upaya yang kemudian bisa disebut memberikan perhatian kepada bencana yang memang beberapa waktu terakhir, tepatnya 5 hari terakhir ya Mario dan juga saudara, ini sudah berdampak kepada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Nanti juga Presiden Prabowo Subianto selain meninjau di kawasan Sumatera Utara, ya dijadwalkan akan terbang ke Aceh dan juga Sumatera Barat untuk kemudian meninjau langsung penanganan bencana banjir di sana. Bantuan juga dijanjikan akan langsung dikirimkan secara terus-menerus dari pemerintah pusat, walaupun memang statusnya belum bencana nasional, tetapi tentu saja kebutuhan
dari para pengungsi ini harus dipenuhi, baik itu oleh pemerintah pusat, karena memang yang paling dipertanyakan oleh publik adalah statusnya ini sendiri. Dan kalau peran pemerintah pusat juga tidak terlihat, tentu saja ini akan menjadi semakin menjadi pertanyaan publik. Tapi kita tahu Mario dan juga saudara, secara penanganan saat ini memang bisa dikatakan sudah terus dilakukan, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, walaupun sampai sekarang ada kawasan-kawasan yang masih terisolir dan korban yang terus teridentifikasi, tetapi tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto, apa yang kemudian harus diambil oleh pemerintah, langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pemerintah pusat. Apakah perlu ditingkatkan menjadi statusnya menjadi darurat bencana nasional atau cukup di provinsi saja, dan apa kemudian penyebab dari bencana banjir yang menyebabkan saudara-saudara kita di Sumatera Utara ini terkena bencana banjir. Dan walaupun hal ini belum ditanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, apa yang kemudian menjadi penyebab bencana banjir, tetapi beberapa waktu lalu tersebar video bahwa ada beberapa kayu atau banyak sekali kayu gelondongan yang kemudian ditemukan di lokasi banjir, yang ini menjadi salah satu indikasi apakah deforestasi ada menjadi salah satu dampak atau penyebab dari bencana banjir yang terjadi di Sumatera ini. Dan kita akan nantikan bersama, nanti kita upayakan akan tanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto apakah pemerintah pusat sudah mencari tahu atau kemudian menginvestigasi penyebab dari bencana banjir masif yang terjadi di Pulau Sumatera ini. Mario. Ya, terima kasih atas laporannya Alvania Rizky, jurnalis Kompas TV yang saat ini bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas kembali, utamakan kehati-hatian. Saudara jangan kemana-mana karena breaking news Kompas TV akan segera kembali. Tetap di Kompas TV.